Alhamdulillahilladzi yaqdhifu fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'iduhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'ahu Allah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala aidan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahu azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa komitmen menjamin rezeki kita, memberikan nikmat kepada kita, bahkan di saat kita sedang lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan melalui mimbar Jumat ini, dengan kita menghadiri Jumat ini, Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba saleh yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa pada saat ini kita telah memasuki bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah salah satu bulan haram daripada 4 bulan haram, dan dilarang di dalamnya melakukan peperangan dan lain sebagainya. Dan di bulan Rajab ini pun ada peristiwa yang sangat agung ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diperjalankan pada waktu malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau dimi'rajkan menghadap Rabbuna Jalla Jalaluh ke Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka pada saat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Tabaraka Ta'ala, pada saat itu beliau menerima perintah yang sangat agung, yaitu perintah salat. Kalaulah perintah-perintah yang lainnya dalam kita beragama itu melalui perentaraan malaikat Jibril, tetapi berbeda dengan perintah salat ini, maka sungguh salat merupakan perintah Allah yang sangat spesial, sehingga beliau Allah Tabaraka Ta'ala mengundang Nabi kita Muhammad untuk menghadapnya secara langsung. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Rajab ini, kita dapat menjadikan momentum
daripada bulan Rajab ini sebagai pembaharuan, perbaikan daripada ibadah salat kita, sehingga mudah-mudahan salat kita bisa menjadi mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat merupakan media bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan aku, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku dan hendaklah kalian mendirikan salat untuk mengingat aku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah ketika kita berzikir kepada Allah bukan saja dengan ucapan, tetapi dengan gerakan. Hati dan pikiran kita hendaknya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai media kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kiranya apabila ada seseorang yang ketika takbir dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, tetapi selepas itu pikirannya melayang kemana-mana, bertraveling, bahkan sesuatu yang hilang teringat ketika salatnya, apakah itu yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya kita harus memperbaiki ibadah salat kita. Lalu bagaimana caranya agar antara pikiran dan hati kita terfokus atau yang disebut dengan khusyuk, tersambung kepada Allah Taala? Maka hendaknya kita kembali memahami apa saja bacaan-bacaan salat yang kita baca. Jangan sampai ketika kita mendirikan salat, selainnya burung beo yang hanya mengucapkan tetapi tidak paham maknanya. Maka dengan kita memahami makna bacaan salat kita, ketika mulut kita mengumat-ngamitkan mulut kita membacakan bacaan-bacaan salat tersebut, maka hendaknya hati kita menerjemahkan sehingga pikiran kita, hati kita senantiasa tersambung kepada Zat yang menciptakan kita, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya bacaan-bacaan salat yang kita bacakan, yang kesemuanya adalah doa-doa, munajat-munajat kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila kalian sedang mendirikan salat, maka sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Lalu tentunya kita ingin penghadapan kita kepadanya adalah penghadapan yang terbaik. Ketika kita bacakan awal permulaan salat kita bacakan al-istiftah atau iftitah. Apakah yang redaksinya kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah bukrata wasila, wajjah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maka kita sedang berkomitmen bahwa kita sedang menghadapkan wajah kita kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya, secara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau redaksi istiftah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriq wal maghribi. Kita harus memahaminya agar kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan antara diri kita dan dosa-dosa kita, kesalahan kita,
sebagaimana jauhnya masyrik dan maghrib. Demikian pula ketika kita sedang melakukan ruku, kita membacakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, bahwa kita sedang memuji Allah, Allah yang agung, dan pujian seluruhnya adalah milik Allah. Kemudian ketika kita i'tidal, kita pun membacakan pujian kepada Allah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ard wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, milik pula segala pujian, seluas langit, seluas bumi, dan seluas yang Engkau kehendaki setelah itu. Karena pujian kita terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merendahkan muka kita, bersujud kepada Allah Tabaraka wa taala, maka di situ pun kita memuji Allah Subhana Rabbiyal A'la, Allah yang maha tinggi, dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita duduk di antara dua sujud, kita pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa-doa yang sangat baik, kita memohonkan ampunan daripada Allah, kasih sayang Allah, kemaafan Allah, kesehatan daripada Allah, kecukupan rezeki kita, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita tidak memahaminya, sia-sialah apa yang kita baca. Tidak ada kesungguhan hati kita munajat meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu adalah sangat berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk? Disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu mereka yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Kembali seperti apa yang kita harapkan tatkala pada hari saatnya kita kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan muka kita tertunduk, penuh dengan kehinaan karena dosa-dosa yang kita bawa, atau muka yang berseri-seri, maka yakin, hakul yakin sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa taala adalah hak, adalah benar adanya. Maka melalui salat ini yang kita bacakan dengan penuh pemahaman, penuh permohonan, penuh dengan kerendahan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah tumbuhkan keyakinan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil daripada salat yang benar akan berefek dalam kehidupan sehari-hari, berbagi dengan sesama, berempati, bersimpati, saling menolong dan lain sebagainya. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salat kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, kemudahan rezeki kita. Dalam surah Thaha ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah menjalankan perintah tersebut. Kami tidak meminta rezeki daripada kalian, tetapi kamilah yang menjamin rezeki kalian. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita komitmenkan kembali diri kita kepada Rabbuna Jalla Jalaluh, bahwa kita akan senantiasa menepati perjanjian kita, menjalankan perintah-perintah Allah, dan mendirikan sholat bagi ikhwan,
komitmen berjamaah di masjid dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Komitmenkan dalam diri kita agar kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah keutamaan bagi kita, pahala yang melimpah ruah dan balasan yang Allah telah siapkan bukan saja di akhirat tapi di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad